bicara dia, nah itu nanti ada kalimat jihad. Kalau sudah ada kalimat jihad, senjata angka 47 yang ditodongkan ke kaum muslimin itu tidak ada artinya, Bapak. Dengan atas izin Allah, peluru itu tidak ada rasanya di badan kaum muslimin. Ya. Dan ini jangan sampai terjadi. Itu adalah puncaknya. Jangan sampai Kapolda ngambil keputusan yang salah. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat di cuplikan, di mana ada ormas yang mengajak untuk perang agama kalau seandainya Wawan Kurniawan RT yang membubarkan ibadah GKKD di Bandar Lampung tidak dibebaskan oleh Polda. Bahkan teman-teman sekalian, mereka ancam kalau seandainya Kapolda salah mengambil keputusan, itu akan memicu perang agama, ya. Mereka akan berjihad, ya. Jadi katanya baik senjata-senjata yang ditodongkan kepada umat Islam nanti itu tidak mempan, katanya, atas izin Allah, ya. Teman-teman sekalian, inilah orang-orang yang memang mau menang sendiri, ya. Sudah jelas-jelas bahwa Wawan Kurniawan ini salah, gitu ya. Salah. Ini bukan diskriminasi kepada RT ataupun kepada tokoh Islam, tapi jelas-jelas dia melanggar hukum dengan masuk dalam pekarangan rumah ibadah yang sedang berlangsung, lalu pupar. Sudah ada izinnya belum? Gitu ya. Di situ dia kena, teman-teman sekalian, karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa ya demonstrasi yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam ini? Mari kita langsung saja simak videonya berikut ini. Kurniawan terkait pembubaran ibadah umat gereja di Bandar Lampung, diprotes ratusan massa ormas agama. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di Polda Lampung agar Wawan dibebaskan. Sebelumnya, Wawan ditahan sebagai tersangka kasus penistaan agama terkait pembubaran ibadah gereja. Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya itu dijerat beberapa pasal KUHP. Namun ratusan massa ormas agama tidak terima dan memprotes Polda Lampung. Tadi sudah disampaikan dengan Al-Mukarram Habib Umar dengan jelas, kita datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kita dengan Pak Wawan, ya. Artinya permasalahan ini sebenarnya sudah bisa diselesaikan di tingkat yang bawah, tapi kenapa ini Polda jadi ikut-ikutan? Ya. Karena salah ambil tindakan, bapak-bapak polisi, ini nanti bisa memicu perang agama di Lampung. Jadi kalau saya sampaikan dengan tegas, kalau agama itu di atas kepala, Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah bicara agama, itu yang paling puncak dalam kehidupan umat Islam. Jadi kalau sudah bicara dia, nah itu nanti ada kalimat jihad. Kalau sudah ada kalimat jihad, senjata angka 47 yang ditodongkan ke kaum muslimin itu tidak ada artinya, Bapak. Dengan atas izin Allah, peluru itu tidak ada rasanya di badan kaum muslimin. Ya. Dan ini jangan sampai terjadi. Itu adalah puncaknya. Jangan sampai Kapolda ngambil keputusan yang salah, ngambil nahan, akhirnya bergeser dengan peristiwa konflik perang agama. Ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama, ya, bagaimana mereka menuntut pihak kepolisian di Kapolda Bandar Lampung, teman-teman sekalian. Ini lucu sekali gitu. Udah tahu bahwa mereka ini salah, ya. Mereka menutup tempat ibadah gitu, ya. Jadi
mereka bela orang yang salah gitu loh. Ya, mereka membangun opini bahwasanya ini adalah diskriminasi gitu. Bahkan mereka katakan bahwa RT Wawan ini sudah melakukan tugasnya, ya, untuk menanyakan izin gitu loh. Padahal teman-teman sekalian, kita sudah berkali-kali kita dengarkan dari Ustadz Abu Janda, ya, atau Permandi Arya, yang jelas mengatakan bahwa ada ratusan, bahkan ratusan ribu, jutaan kata dia, izin pembangunan masjid dan musola itu, ya, jelas-jelas tidak ada. IMB-nya tidak ada teman-teman sekalian, ya. Tapi kekristenan begitu dipersulit oleh mereka-mereka ini, kandurun-kandurun ini, tapi teriak keadilan itu. Padahal mereka yang melakukan ketidakadilan kepada kaum minoritas, mereka menjadi penjajah bagi minoritas. Gereja ditutup di mana-mana pihak kandurun ini, tapi mereka terus merasa benar. Ya, saat ini mereka menggelar demonstrasi ini untuk menekan aparat. Teman-teman, kita berharap aparat kepolisian tidak kalah dengan desakan ormas seperti itu. Ya. Itu ancaman mau micu perang agama. Orang Kristen tidak akan perang agama. Orang Kristen tidak diajarkan untuk berperang, membunuh, tidak diajarkan. Itu di perjanjian lama. Makanya kami di Kristen itu ada dua bagian firman Tuhan itu. Ada bagian perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru diajarkan untuk mengasihi musuh. Matius 5 ayat 44 dikatakan bahwa, ya, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, musuh harus dikasihi gitu. Bukan dibunuh, bukan diajak perang gitu. Kekristenan tidak sama sekali merespon tentang perang agama itu. Ya. Karena kami sudah tahu, kalau orang Kristen selama ini tidak diajarkan untuk mengasihi, ya, dengan banyaknya penutupan-penutupan gereja, itu sudah akan terjadi yang namanya perang agama. Ya. Kekristenan itu ditindas terus-menerus, dan kalau Kristen melawan, itu sudah pasti sejak dahulu itu, ya, terjadi perang. Tapi orang Kristen tidak pernah diajarkan demikian. Selalu diajarkan untuk berdoa bagi musuh-musuh kita. Kita diajarkan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu ajaran kekristenan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk berperang. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi, untuk mendoakan orang yang membenci, orang menganiaya kita. Itu tugas kita daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tidak pernah diajarkan sedikit pun untuk berperang, melawan kejoliman, melawan radikalisme seperti kalian itu dengan fisik, ya, adu tenaga. Tidak, kami diajarkan untuk, ya, mendoakan, mengasihi, mengayomi. Kami diajarkan, ya, untuk menciptakan damai di Republik Indonesia ini. Ya, itulah ajaran kekristenan teman-teman sekalian. Makanya kita bersyukur kita bisa menjadi seorang Kristen. Ya. Maka teman-teman sekalian, melalui video kali ini saya mengajak kita untuk lebih giat lagi berdoa, lebih giat lagi untuk, ya, berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi pemimpin kita, dan bagi pihak kepolisian ini, aparat penegak hukum. Kita doakan mereka supaya mereka bisa berani mengambil keputusan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan hanya karena ada desakan daripada ormas-ormas tertentu, lalu mereka ciut, mereka takut, lalu mereka bebaskan. Ya. Saran kita, Wawan Kurniawan wajib ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.